Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada modul Cisco Routing yaitu materi Access Control List atau ACL. Materi pembahasan kita pada video kali ini yang pertama ada teori ACL, setup topologi ACL, konfigurasi menghubungkan antar jaringan, konfigurasi standar ACL, tes konektivitas standar ACL, konfigurasi sequence number ACL, konfigurasi web server, extended ACL web, uji konektivitas ACL web, konfigurasi extended ACL, uji konektivitas ACL extended. Materi pembahasan yang pertama yaitu apa itu Access Control List. Access Control List atau ACL adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memfilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Selanjutnya ada fungsi akses control list. Untuk jaringan kecil, ACL bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Untuk perusahaan, ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Jadi, kesimpulannya, ACL bukan sekadar konsep teknis, melainkan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Pembahasannya selanjutnya adalah protokol atau jenis-jenis ACL. Jadi, ACL di sini memiliki dua jenis protokol. Yang pertama ada ACL standar. Fungsi utamanya hanya mencocokkan alamat IP sumber atau source IP address. Kegunaannya paling baik digunakan untuk penyaringan sederhana seperti membatasi akses subnet tertentu ke antarmuka manajemen. Range-nya menggunakan angka 1-99 dan 1300 sampai 1999. Jenis protokol ACL yang selanjutnya ada Extended ACL. Cocokan IP sumber, lalu tujuan, protokol, dan port. Berguna untuk kontrol yang lebih rinci. Misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Range-nya dari 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Yang selanjutnya ada Named ACL. Lebih mudah dikelola karena menggunakan nama, bukan angka. Dukung keduanya standar dan luas logika. Contohnya di sini ada IP Access List Extended Block Telnet, Deny TCP, any EQ23, lalu permit IP any. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi untuk konfigurasi ACL-nya, tetapi pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi di switch ini untuk melakukan konfigurasi VLAN-nya. Kita enable, lalu conft, lalu kita buat VLAN-nya di sini VLAN 11, lalu name VLAN 11. Nah, setelah itu kita ke interface-nya. Nah, di sini interface-nya itu FA02, FA03 di VLAN 11, di VLAN 12, FA04 dan FA05, di VLAN 13, FA06 dan FA07. Oke, kita lanjut. Di sini interface range FA0/2 sampai 3. Nah, lalu di sini kita switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 11. Nah, setelah itu coba kita buat VLAN 12 name VLAN 12.
Nah, setelah itu interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 12. Lalu kita buat VLAN 13. Nih. Lalu interface range FA0/6 sampai 7. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 13. Oke. Nah, jangan lupa di sini untuk interface yang mengarah ke router kita jadikan mode terang ya. Interface FA0/1 switch port mode terang. Oke. Selanjutnya kita ke router. Nah, di sini router ini kita akan jadikan sebagai router client. Nah, sedangkan router yang di sini sebagai router server. Oke. Nah, pertama-tama kita ke router client di sini. Kita ketik no, lalu enable config interface range G0/0 sampai 1, no shutdown. Oke. Nah, kita pertama-tama kita konfigurasikan IP di interface G0/0 IP address. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini IANET adalah 20.20.20.1/30. 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Nah, di sini kita akan membuat subinterface untuk VLAN 11, VLAN 12, dan VLAN 13. Oke. Kita X terlebih dahulu. Nah, di sini kita interface G0/1.11. Nah, lalu encapsulation.1q11, lalu IP address 172.127.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita ke interface G0/1.12, lalu encapsulation.1q12. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 172.127.12.1 dengan 255.255.255.0. Lalu kita ke interface G0/1.13, lalu encapsulation.1q13, lalu IP address 172.127.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya kita beralih ke switch 1 di sini. Kita ketikkan enable config, lalu kita buat VLAN. Di sini kita VLAN 77, name VLAN 77 di sini. Lalu kita interface range FA0/. Nah, di sini kita bisa lihat FA02, FA03, dan FA04. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 77. Oke. Nah, selanjutnya kita interface FA01 kita buat mode terang, switch port mode terang. Oke, sudah. Selanjutnya kita beralih ke router server di sini. Di sini kita ketik no, lalu enable
conf d, lalu interface range G0/0/1 no shutdown. Oke, pertama-tama kita ke interface G00-nya untuk konfigurasikan IP-nya. Interface G0/0 IP address 20.20.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Oke, lalu kita buat sub interface untuk VLAN di sini. Di sini kita buat sub interface G0/1.77 encapsulation .1q77 IP address 182.128.28.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, selanjutnya untuk perangkat-perangkat PC dan server di sini kita akan lakukan konfigurasi IP-nya secara DHCP. Pertama-tama kita ke router client terlebih dahulu di sini. Kita X. Nah, di sini kita akan buat IP DHCP pool untuk VLAN 11. Nah, di sini kita masukkan networknya yaitu 172.127 lalu 11.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 lalu default routernya 172.127.11.1. Nah, DNS-nya di sini kita akan gunakan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, nah setelah itu kita buat IP DHCP pool VLAN 12. Nah, di sini ada salah penulisan network 172.127.12.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, lalu kita masukkan default routernya 172.127.12.1 lalu DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, lalu kita buat untuk yang VLAN 13 IP DHCP pool VLAN 13. Nah, di sini kita masukkan networknya 172.127.13.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 lalu default routernya 172.127.13.1 lalu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, nah selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP pada server di sini. Oke, ke menu config. Nah, di sini kita ketikkan 182.128.28.1. Ini 182.128.28.2. Oke, di sini 182.128.28.2. Di sini kita menggunakan grafik 24 ya, /24. Oke, 255.0. Menu config di sini 182.128.28.1. Di sini 182.128.28.3. Di sini 182.128.28.3 255.0.
Lalu di server 3 di sini 182.168.28.4.1 182.128.28.4 182.128.28.4 255.0. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi routing antara VLAN 11, 12, 13 di sini dengan VLAN 77 di sini agar dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini saya akan menggunakan routingnya yaitu Dynamic Routing EIGRP. Pertama-tama ya. Oke, kita X. Nah, di sini router EIGRP 1. Nah, di sini kita masukkan networknya 172.127.127.11.0 lalu 172.127.12.0 172.27.13.0 lalu networknya 20.20.20.0. Oke, lalu di router yang server juga sama, router EIGRP1 networknya 20.20.20.0. Oke, sini sudah ada peringatan bahwa sudah up ya. Lalu set network 182.128.28.0. Oke. Lalu di sini coba kita do show IP route. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di sini sudah ada ya D sebagai EIGRP. Di sini 172.127.11.0, 12.0 dan 13.0. Lalu di sini do show IP route. Oke, di sini juga sudah ada ya 182.128.28.0. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji konektivitasnya dari komputer 2 ke server. Awal-awal pilot successful. Awal-awal pilot. Oke, successful. Dan seperti itulah konfigurasi routing pada topologi di sini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi ACL-nya. Nah, untuk konfigurasi ACL-nya di sini kita akan masuk ke router server di sini. Di sini kita masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita ketikkan IP access list. Nah, lalu di sini kita tanda tanya. Karena di sini kita bakal melakukan konfigurasi access list yang standar, maka kita pilih yang standar saja. Standar. Oke, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita harus menambahkan number access listnya yaitu dari 1 sampai 99. Nah, untuk word ini untuk penamaannya saja. Nah, di sini kita tambahkan 1. Oke. Nah, lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu deny dan permit. Nah, di sini kita hanya akan membahas deny dan permit. Nah, deny di sini yaitu paket yang dikirimkan oleh suatu perangkat akan ditolak atau tidak diperbolehkan masuk. Nah, sedangkan permit di sini yaitu paket yang dikirimkan oleh perangkat dapat diizinkan atau diperbolehkan masuk melalui router ini. Oke, di sini kita akan mencoba deny VLAN 13 di sini, yaitu coba kita deny. Lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada address to match yaitu menambahkan suatu network. Sedangkan any di sini yaitu menambahkan semuanya. Dan host di sini yaitu hanya menambahkan satu IP perangkat saja, bukan untuk satu network. Nah, di sini
kita akan deny yang VLAN 13 di sini, yaitu 172.127.13.0, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita harus menambahkan wildcard bits-nya, yaitu 0.0.0.255, lalu oke, sudah, enter. Lalu kita coba do show IP access list. Nah, di sini deny-nya yaitu 10. Nah, di sini coba kita menambahkan permit di sini. Nah, permitnya di sini yaitu untuk any ya. Lalu do show IP access list. Oke, enter. Nah, di sini ada 10 deny yaitu network dari VLAN 13, dan di sini ada permit yaitu 20 untuk sequence numbernya, lalu di sini untuk permit atau mengizinkan perangkat semuanya. Jadi si network si VLAN 13 di sini bakal dilarang atau tidak diperbolehkan memasuki router server di sini, sedangkan permit di sini bakal diperbolehkan. Nah, di sini jelasin tentang in dan out. Nah, in itu berarti ketika paket dikirimkan dari sini, lalu di interface gig 00 di sini berarti in. Sedangkan lalu ketika keluar di sini di gig 0/1 maka dia akan out. Lalu kita kembali ke router di sini, kita masuk ke interface G00. Lalu di sini kita ketikkan IP access group, lalu di sini tanda tanya. Nah, di sini karena tadi untuk akses listnya 1, di sini kita 1. Lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada in. Nah, berarti tadi kita di sini akan memasukkan in. Oke. Di sini kita akan lakukan uji coba ping. Dari komputer 2 ke server successful. Dari komputer 4 ke server 2 successful. Nah, sedangkan dari komputer 5 ke server di sini bakal violet. Nah, tidak percaya. Di sini kita coba lagi. Dan violet. Nah, seperti itulah konfigurasi access list yang standar. Selanjutnya kita bakal melakukan konfigurasi sequence number. Nah, di sini misalnya di sini ada sebuah kasus. Nah, di sini ada PC di sini yaitu anomali atau dia itu penyusup. Nah, coba kita di sini coba hubungkan. Nah, pertama-tama di sini kita ke switch dulu. Lalu mesti nah di sini interface 0/8 switch port udah akses, lalu switch port akses VLAN 11. Oke. Nah, di sini coba kita lakukan secara DHCP. Oke. Di sini dia itu IP-nya adalah 172.127.11.4. Nah, di sini kita ke router server, lalu kita masuk lagi ke mode IP access list standar 1. Nah, lalu coba kita do show IP access list. Nah, yang kita tahu bahwa ketika kita bakal menambahkan konfigurasi lagi, dia bakal di bawah di sini, berarti dia bakal diizinkan. Nah, sedangkan permit di sini dia bakal mengizinkan IP atau network yang selain network yang ini. Jadi network ini bakal tidak diperbolehkan atau istilahnya apa ya? Dilarang untuk masuk ke router server di sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita bakal bakal melakukan manipulasi agar PC-PC anomali atau PC penyusup di sini bakal kita deny atau tidak diperbolehkan masuk paketnya. Nah, di sini coba kita tanda tanya.
Nah, di sini ada namanya sequence number. Nah, di sini kita bakal manipulasi sequence numbernya karena si router itu bakal membaca dari atas ke bawah. Maka si router itu bakal memprioritaskan sequence number yang lebih tinggi dari si 20 ini. Nah, di sini coba kita misalnya 12. Lalu kita tanda tanya. Nah, di sini kita coba deny. Lalu kita ketik coba tanya-tanya. Nah, di sini kita masukkan host yaitu 172 127 11.4. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan wildcard bits-nya. Oke. Lalu coba kita do show IP access list. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di sini host yang 172.121.11.4 di sini yaitu deny. Berarti paket yang dikirimkan dari host di sini bakal tidak diperbolehkan memasuki router server di sini. Jadi, yang tadinya seharusnya yang konfigurasi kita baru tambahkan ada di bawah, jadi dia ada di atas karena kita manipulasi sequence numbernya. Nah, di sini coba kita lakukan uji koneksi dari komputer 2 ke server, successful. Dari komputer 4 ke server, successful. Oke. Nah, dari PC 6 ini ke server, pilot. Oke, tidak percaya, kita coba ulang lagi ya. Di sini dari komputer PC 6 ke server pilot. Oke, dan seperti itulah konfigurasi sequence number. Selanjutnya, di sini saya akan membuat web server atau membuat HTTP di server 1 di sini. Kita ke HTTP lalu ke index HTML. Nah, di sini saya bakal edit atau saya rubah menjadi hi, welcome to my video. Oke, lalu save. Oke. Nah, di sini coba kita bakal cek terlebih dahulu di web browser. Oke, di sini coba kita masukkan IP-nya 182.128.28.2. Oke, nah di sini sudah masuk ya. Hi, welcome to my video. Nah, selanjutnya saya bakal membahas tentang extended ACL. Nah, di sini ada sebuah studi. Nah, di sini ada sebuah studi kasus. Di sini ada deny HTTP to server 1 berarti tidak mengizinkan HTTP ke server 1. Lalu ada permit all VLAN to server 1 mengizinkan semua VLAN ke server 1. Lalu ada permit VLAN 12 to server 2 mengizinkan VLAN 12 ke server 2. Lalu permit VLAN 13 to server 3 hanya mengizinkan VLAN 13 to server 3. Nah, di router server di sini tadi saya sudah menghapus konfigurasi access list yang standarnya. Nah, karena itu kita enable lalu conft. Nah, lalu kita masuk access list lalu tanda tanya. Nah, di sini karena kita bakal melakukan konfigurasi access list yang extended, di sini berarti kita memasukkan number listnya yaitu 100. Maaf, coba kita ulang lagi akses list 100 lalu di sini tanda tanya. Nah, di sini kita bakal lakukan yang terlebih dahulu yang deny HTTP. Oke, di sini kita ketik deny lalu kita tanda tanya. Nah, karena HTTP berada di TCP atau Transmission Control Protocol, maka kita di sini ketikkan TCP lalu tanda tanya. Nah, di sini karena si server itu adalah host yaitu misalnya single source hostnya, di sini kita ketikkan host yaitu 182.128.28.2 lalu EQ-nya yaitu kita tanda tanya. Nah, karena dia itu www atau World Wide Web berarti HTTP-nya adalah 80 yaitu berada di port 80. Oke. Oke, enter.
Oh iya, maaf, seharusnya saya di sini menambahkan any. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita bakal permit all VLAN to server 1. Oke. Di sini kita masuk access list 100 permit. Di sini access list 100 permit, lalu di sini kita masukkan IP lalu tanda tanya. Nah, di sini any hostnya yaitu 182.128.28.2. Oke. Nah, selanjutnya bakal permit VLAN 12 to server 2. Oke, berarti kita akses list 100 permit IP 172.127.12.0, lalu kita masukkan wildcard bitsnya 255, lalu hostnya yaitu si villa hostnya hostnya yaitu si server 2 yaitu 182.128.28.3. Di sini ada kesalahan, kita copy. Oke, di sini 1.3. Oke, di sini biar cepat. Oke, di sini untuk si network di VLAN 13. Nah, untuk tujuannya destinasinya yaitu keempat, yaitu net IP dari si server 3. Oke, setelah itu coba kita do show IP access list. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di sini 10 yaitu sequence number. Nah, di sini deny untuk di TCP any host 182.128.28.2. Nah, di sini adalah permit IP any host 182.128.28.2. Nah, di sini permit IP 172.127.12.0 dengan menuju ke server 2. Ini dari VLAN 13 ke server 3. Oke, lalu selanjutnya kita ke interface gig 00. Di sini kita masuk ke IP access group. Nah, di sini access grupnya yaitu 100. Oke, di sini kita bakal in. Oke, nah setelah tadi kita melakukan konfigurasi access list extendednya, nah sekarang kita bakal melakukan pengujian ping. Nah, dari keempat kasus di sini, nah pertama kita coba yang kasus tentang deny HTTP to server 1. Oke, nah kita masuk ke komputer 2 yang berada di VLAN 11 di sini. Oke, mungkin agak lama. Oke, sudah. Nah, di sini coba kita ketikkan IP dari si server 1 182.128.28.2. Nah, ketika kita muncul di sini, dia tidak bakal ada karena dia di sini HTTP. Coba ketika kita tambahkan HTTPS, nah dia di sini ada, yaitu hi welcome to my video, yaitu halaman hi welcome to my videonya di sini ada. Nah, selanjutnya di sini coba kita ke kasus kedua yaitu mengizinkan semua VLAN ke server 1. Oke, coba kita uji dari komputer 1 ke server 1 berhasil. Dari komputer 3 ke server 1 berhasil. Dari komputer 5 ke server 1 berhasil. Nah, selanjutnya kita ke kasus kedua yaitu permit VLAN 12 to server 2. Berarti hanya VLAN 12 yang diizinkan ke server 2 di sini. Oke, coba kita ke komputer 4 ke server 2 di sini. Oke, successful. Lalu coba kita komputer 1 ke server 2 pilot. Lalu komputer 5 ke server 2 pilot. Nah,
Lalu kita ke kasus yang keempat. Di sini permit VLAN 13 ke to server 3. Berarti hanya mengizinkan VLAN 13 yang menuju ke server 3 di sini. Coba kita lihat. Oke, awal-awal pilot successful. Oke, coba kita komputer 4 ke server 3 pilot. Komputer 1 ke server 3 pilot. Coba kita coba lagi komputer 2 server 3 pilot. Oke. Dan seperti itulah konfigurasi extended ACL. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan saya pada materi ke-8, yaitu access control list di modul Cisco routing ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.